Di tengah kondisi pandemi COVID-19, sektor pertanian Indonesia justru menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Hal itu dibuktikan lewat nilai ekspor pertanian Indonesia yang terus meningkat. Kamis 30 April 2020, Menteri Pertanian Republik Indonesia Syahrul Yassin Limpo melakukan pelepasan ekspor produk pertanian serentak dari 9 pintu utama menuju 43 negara. Di antaranya mencangkup wilayah Asia, Eropa, hingga Timur Tengah. Pelepasan dilakukan secara daring lewat ruang agriculture war room dengan melakukan pengiriman sertifikat elektronik karantina pertanian ke Belanda serta penandatanganan kerjasama dengan Alibaba.com. Hari ini Kementerian Pertanian melakukan soft launching atau uji coba, melakukan ekspor ke puluhan negara, 48 negara kurang lebih, yang dilepas dari 9 titik pelabuhan utama ekspor kita. Dan ternyata dengan cara ini akan lebih mudah untuk bisa menjangkau percepatan ekspor kita. Oleh karena itu, kita berharap dengan cara ini efektif, efisiensi, dan pelayanan yang lebih profesional mudah-mudahan bisa didapatkan atau dirasakan oleh masyarakat yang ada. Buat kami e-commerce itu adalah masa depan. Ya, bahkan boleh dibilang dalam kondisi sekarang kalau kita bicara negara-negara seperti Amerika, Eropa, Cina, ya Jepang. Dalam kondisi sekarang ini ya market share mereka untuk terkait dengan e-commerce itu sudah melebihin dari offline mereka. Ya, jadi sudah lebih dari 50%. Ya, jadi ini yang Indonesia masih banyak potensi yang bisa kita kembangkan untuk bisa mengejar ke arah itu gitu. Jadi bagaimana menggunakan e-commerce untuk memasarkan produk Indonesia untuk mendapatkan buyer, bukan hanya buyer tradisional yang sekarang mereka milikin, ya, tapi mereka bisa menggapai buyer yang lebih besar lagi. Kepala Badan Karantina Kementan Ali Jamil menyebutkan, ragam komoditas yang diekspor berasal dari 4 subsektor unggulan, seperti perkebunan, tanaman pangan, hortikultura, dan peternakan, di mana nilai ekspor tersebut mencapai 100,7 triliun rupiah. Uniknya komoditas pertanian yang diekspor tidak lagi berbentuk bahan mentah, akan tetapi produk yang sudah diolah menjadi makanan berkualitas yang digemari masyarakat dunia. Produk-produk pertanian kita banyak yang terkirim ternyata itu sudah mengarah ke industri, artinya produk olahan. Seperti misalnya santan kelapa, kelapa parut kering. Jadi artinya tidak hanya lagi kelapa bulat atau kopra. Misalnya gini, ini yang kita lihat. Termasuk produk walet kita, porang juga tidak lagi umbi yang mentah. Maksud saya yang masih segar, tapi juga sudah dikeringkan, sudah dicop, sudah dicacah. Itu juga nilainya tentu lebih tinggi nilainya. Itu salah satu, sehingga ternyata juga di masa pandemik seperti ini, komoditas kita ini ternyata ini masih diminati oleh pasar dunia, pasar global lah gitu ya. Dan kita tentu di sini di pertanian, semua teman-teman saya para dirjen teknis, tentu ini harus mendorong semua dengan kadis di lapangan, Pak Gubernur, Pak Bupati, semua wali kota, termasuk staf-staf ini semuanya, tentu ini harus mendorong kepada masyarakat supaya tetap bertanam. Jangan khawatir, kalau tanaman itu ada, kalau itu layak diekspor, kita akan bantu. Karantina akan datang membantu. Dia nggak perlu bayar kita. Ya, kita periksa ke sana, kita dorong, kita bimbing mereka bagaimana supaya itu bisa diekspor. Kusuma Umardi, Ridwan Ucil, TV Tani mengabarkan.